Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan sehingga saya bisa melaksanakan presentasi pada kali ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Lucy Herlina Fikri dengan NIM 22129171 akan melaksanakan presentasi proposal bisnis plan produk saya yaitu Klemer atau Kleper Lumer dengan yang saya hormati dosen pengampu Ibu Awisal Fasmi SPMM yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan, materi dan bimbingan sehingga saya bisa melaksanakan presentasi pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum melaksanakan atau menjalankan suatu usaha, kita harus memiliki ide bisnis terlebih dahulu. Nah, pada produk saya kali ini, ide bisnis yang saya jalankan merupakan pengembangan bisnis yang sudah ada, yaitu mengenai klepon. Kita tahu bahwa klepon merupakan makanan tradisional khas masyarakat Jawa yang umumnya kita temui di pasar, pasar tradisional, atau di warung-warung. Nah, karena yang kita temui ini merupakan produk klepon yang isinya itu saja, yaitu gula merah. Nah, di sini saya terinspirasi, saya berinovasi untuk menampilkan sesuatu yang baru, isian yang baru di dalam produk Klemer, yaitu saya mengembangkan klepon ini dengan berbagai isian. Ada isian tradisional atau isian biasa, isian buah, macam-macam buah, dan ada isian modern seperti ada green tea, mocha, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah kita memiliki ide usaha, kita harus memiliki brand atau nama perusahaan yang akan kita buat. Di sini, produk yang akan saya jalankan itu adalah produk makanan tradisional berupa klepon. Sehingga saya beri nama klepon saya dengan Klemer, yaitu klepon lumer. Memiliki isian yang lembut, lumer di dalam, dan memiliki variasi isian yang beragam. Selanjutnya, dalam proposal bisnis plan kita menemukan adanya ringkasan eksekutif. Nah, ringkasan eksekutif produk saya itu sudah saya garis bawahi, yaitu produk saya itu bergerak di bidang makanan tradisional yang dikolaborasikan dengan makanan modern, yaitu dengan inovasi menampilkan isian berbagai macam isian modern, baik itu isian modern, isian buah, maupun juga ada isian tradisionalnya dengan kualitas yang terjamin dan memberikan harga yang kompetitif. Di mana target segmen produk Klemer saya atau Kleper Lumer saya adalah seluruh elemen lapisan masyarakat. Jadi semua masyarakat harus dan mau mencoba klepon atau Kleper Lumer produk saya ini. Upaya untuk mendapatkan target pasar ini tentunya yaitu dengan membuka toko di tempat-tempat yang strategis dan melakukan promosi melalui foto, video, maupun iklan di media sosial yang dibuat secara menarik dan secantik mungkin. Nah, lokasi produk saya ini yaitu di Jalan Durian, di mana merupakan jalan alternatif menuju pusat kota. Modal awal yang saya gunakan dalam membuat produk Klemer ini yaitu sebesar 11.246.500 dengan lama pengembalian modal yaitu selama 9 bulan 8 hari dengan 1 bulannya menghasilkan keuntungan bersihnya yaitu sebesar 1.368.000. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi latar belakang munculnya rencana bisnis yang saya jalankan yaitu produk Klemer atau Kleper Lumer yang merupakan suatu produk makanan yang mengangkat jenis makanan tradisional karena saya ingin tetap mengangkat makanan tradisional tetapi bisa semua kalangan menikmatinya dengan berbagai variasi isian serta keinginan dan rasa cinta masyarakat tentang mengenai produk makanan tradisional klepon inilah yang membuat saya menjadi termotivasi untuk berinovasi membuat produk klepon Klemer ini atau klepon lumer. Selain itu, hadirnya persaingan usaha makanan lainnya juga membuat saya semakin bersemangat untuk
membuat produk Klemer atau klepon Klemer ini. Selanjutnya adalah segmen pasar atau aspek pasar. Setelah tadi kita ada latar belakang mengenai kenapa sih saya membuat produk klemer atau klepon lumer ini. Selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai aspek pasar. Aspek pasar terdiri dari segmenting, targeting, positioning, tingkat persaingan, dan strategi pemasaran. Pertama itu ada segmenting. Segmenting ini terdiri dari demografis, geografis, dan psikografis. Demografis ini segmen telepon nomor adalah wisatawan lokal mancanegara yang datang ke Riau, baik itu pelajar dan mahasiswa, pekerja, dan masyarakat berbagai kalangan. Yang kedua, geografis. Geografis ini usaha Klemer, yaitu targetnya orang-orang yang berdomisili di wilayah sekitar dan orang-orang yang sehari-hari melewati lokasi usaha Klemer. Terus ada psikografis yang merupakan konsumen lokal dan mancanegara yang datang ke Riau, baik itu pelajar, mahasiswa, yaitu orang-orang yang ingin mencoba makanan tradisional tetapi dengan versi yang modern, murah, tetapi mementingkan kualitas makanan dan menginginkan makanan yang lezat dan sehat. Ya, targeting klepon nomor saya itu adalah wisatawan lokal dan mancanegara, pelajar, mahasiswa, wisatawan lokal dan mancanegara yang datang ke Riau, khususnya di wilayah Kabupaten Kota Kuantan sini, Kota Taluk Kuantan, yang datang terus ada pelajar dan mahasiswa, pekerja dan masyarakat berbagai kalangan yang menginginkan produk makanan tradisional tetapi versi modern. Selanjutnya itu adalah positioning. Klepon atau Klemer atau klepon nomor saya memposisikan diri sebagai usaha produk makanan yang memberikan jaminan produk yang berkualitas tinggi, harga terjangkau, lezat, dan lumer dimakan. Selanjutnya itu adalah tingkat persaingan. Tentu saja produk makanan lokal itu banyak kita jumpai di berbagai tempat, baik itu di pasar, sehingga saya harus mempunyai inovasi baru agar dapat bersaing dengan produk-produk lainnya. Selanjutnya itu adalah strategi pemasaran. Yang pertama itu adalah produk, di mana produk saya merupakan klepon dengan saya beri nama Klemer, klepon nomor yang bergerak di bidang produk makanan tradisional dengan variasi isian modern. Yang kedua adalah harga. Penetapan harga ini disesuaikan dengan bahan baku yang digunakan dan penetapan didasarkan pada harga yang ditawarkan oleh pesaing, tetapi tetap memberikan keuntungan. Harga yang saya tawarkan itu ada saya bagi menjadi 3, itu harga untuk klemer isi lokal dengan klemer isi lokal, klemer isi buah, dan klemer isi modern dengan dua ukuran, ada ukuran biasa dan ukuran jumbo. Untuk klemer isi lokal ukuran biasa saya hargai 1.000 dan untuk ukuran jumbonya saya hargai 2.500. Dan untuk klemer isi modern dan klemer isi buah ukuran biasa saya hargai 1.500 per satuan dan klemer isi modern dan buah ukuran jumbo 3.500 per satuan. Selanjutnya adalah distribusi. Kegiatan distribusi itu melalui toko atau tempat usaha Klemer dan pengantaran pemesanan oleh kurir. Jadi di sini konsumen bisa datang langsung ke toko atau konsumen bisa memesannya lewat aplikasi pemesanan online dan nanti akan diantarkan oleh kurir sesuai dengan alamat pemesan. Yang keempat itu adalah promosi. Promosi ini dilakukan dengan mengandalkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya, yaitu dengan membuat iklan atau video yang menarik di media sosial. Selain itu, saya juga membuat promosi di depan toko saya nanti berupa poster agar menarik perhatian masyarakat atau konsumen. Yang selanjutnya itu adalah organisasi dan manajemen usaha. Di sini profil usaha saya yaitu saya masuk ke profil usaha saya terlebih dahulu dengan nama produk yaitu
Klemer atau klepon nomor, jenis usaha produk makanan tradisional dengan kombinasi isian modern. Yang ketiga, terus alamat usaha di Jalan Durian, RT 001, RW 01, Kelurahan Biringjaya, Kecamatan Sudrajaya, Kota Teluk Banten, Kabupaten Kuarnas ini. Nah, profil pemilik usaha itu saya sendiri, nama Lucia Rina Fitri, alamat di Jalan Durian, Desa Beringin Kecamatan Sudrajaya, dengan email sudah tertera, dan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk informasi lebih lanjut mengenai produk klemer saya nantinya. Selanjutnya adalah struktur organisasi di perusahaan saya, itu ada pemilik, manajer, karyawan, ada karyawan terbagi jadi karyawan produksi dan karyawan toko. Selanjutnya ada juga kurir dan petani. Pemilik ini tentu saja bertugas untuk memiliki tanggung jawab untuk membuat perencanaan atau strategi dalam menjalankan usaha, membuat peraturan dalam dan sistem kerja bagi semua orang yang terlibat, mengatur keuangan untuk kebutuhan usaha, menentukan visi dan misi perusahaan, terlibat dalam perencanaan strategi usaha, dan meninjau aktivitas usaha. Nah, di sini manajer itu membantu pemilik dalam menjalankan usaha, yaitu mengembangkan visi dan misi perusahaan, merancang dan mengimplementasikan rencana strategi bisnis, mengatur dan mengordinasikan cara kerja karyawan, menjaga hubungan baik dengan rekan atau supplier, dan memastikan perusahaan memiliki sumber daya yang cukup. Selanjutnya adalah karyawan. Karyawan produksi ini memiliki tanggung jawab, yaitu memastikan proses kerja pembuatan produk makanan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan diinstruksikan sesuai dengan SOP, mempersiapkan peralatan dan mengoperasikan produksi dengan baik dan benar, memastikan target produksi, memastikan lingkungan kerja selalu bersih dan rapi, serta bertanggung jawab, memastikan serta membuat laporan kerja dengan baik. Selanjutnya ada karyawan toko yang bertugas memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, mencatat setiap transaksi penjualan, menerima pembayaran dari pelanggan, menyerahkan kas hasil pendapatan penjualan kepada manajer, dan memeriksa ketersediaan produk makanan. Selanjutnya kurir yang bertanggung jawab memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, mengantar pesanan makanan kepada pelanggan sesuai dengan alamat, menjaga makanan tetap bersih dan utuh selama pengantaran kepada pelanggan, dan menerima uang pembayaran dan meminta nota tanda tangan kepada pelanggan sebagai bukti bahwa pelanggan telah menerima pesanan produk dari perusahaan. Yang selanjutnya itu adalah petani. Petani ini tentu saja memiliki peran, yaitu mengelola lahan pertanian dengan baik, menyediakan bahan baku yang berkualitas tinggi kepada kami perusahaan, dan menyuplai bahan baku sesuai dengan permintaan pemilik usaha. Selanjutnya adalah pelaksanakan kegiatan usaha. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha ini, perusahaan Klemer saya memiliki 10 SDM yang terdiri tadi ada pemilik, manajer, karyawan, ada karyawan produksi, karyawan toko, kurir, dan petani. Selanjutnya, perusahaan saya buka setiap hari dari pukul 7.30 sampai 21 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, proses produksi ini terdiri dari penerimaan bahan baku dari petani dan dari toko-toko seperti untuk suplai tepung, suplai produk-produk lainnya. Selanjutnya, setelah menerima dari petani atau supplier, kami melakukan pembersihan produk utama, yaitu singkong, di mana klepon kami menggunakan bahan dasarnya itu singkong yang dibersihkan terlebih dahulu agar steril. Selanjutnya yaitu proses pengolahan. Proses pengolahan ini adalah proses pemasakan bahan dasar yang telah dibersihkan tadi dan mencampurkan seluruh bahan untuk menghasilkan klepon yang berkualitas, yaitu dilakukan pemasakan, pencampuran semua bahan, pengukusan, pendinginan untuk produk frozen food, dan pensortiran untuk pengecekan produk yang agar sesuai nantinya di konsumen. Selanjutnya adalah proses pengemasan. Ketika tadi produknya sudah jadi, sudah diolah, maka selanjutnya adalah proses pengemasan. Pengemasan produk ini secara langsung menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Dan setelah dikemas,
selanjutnya produk ini dilakukan penyimpanan di toko atau langsung didistribusikan kepada konsumen yang telah memesannya terlebih dahulu. Nah, rincian keuangan dalam perusahaan saya itu dilihat di layar presentasi itu terdiri dari ada rincian keuangan biaya investasinya yang saya gunakan dalam proses menjalankan usaha kelembar atau klub lembar ini dengan total biaya modal awalnya itu sebesar 11.246.500. Selanjutnya itu adalah perkiraan keuntungan, di mana jika dalam satu hari terjual 20 telepon isi 60 buah telepon, satuan telepon itu terdiri dari 20 buah telepon isi lokal, 20 buah telepon isi modern, dan 20 buah telepon isi buah dengan rincian ukuran telepon isi lokal dengan ukuran biasa itu 10 buah dikali 1000 10.000, ukuran jumbo 10 buah dikali 2.500 sebesar 25.000. Selanjutnya lembar isi modern ukuran biasa 10 buah dengan harga 1.500 menghasilkan 15.000, ukuran jumbo 10 buah dengan harga 3.500 menghasilkan 35.000. Selanjutnya lembar isi buah dengan ukuran biasa sebanyak 10 buah 1.500 menghasilkan 15.000 dan ukuran jumbo sebanyak 10 buah dengan harga 3.500 menghasilkan 35.000. Nah, dalam satu hari maka akan mendapatkan Rp135.000 untuk rincian 20 buah klepon isi lokal, 20 klepon isi modern, dan 20 klepon isi buah dengan masing-masing 10 ukuran biasa dan 10 ukuran jumbo. Nah, jika dalam satu hari mendapat 135.000, maka dalam satu bulan itu 135.000 dikali 30 itu mendapatkan 4.050.000. Nah, dalam satu tahun maka akan mendapatkan 48.600.000 ini keuntungan secara kotornya. Nah, untuk keuntungan secara bersihnya, yaitu kita bisa mengurangi pendapatan yang telah didapatkan selama 1 tahun tadi dikurangi oleh biaya tetap dan biaya variabelnya, maka akan didapatkan keuntungan bersih. Di mana jika diasumsikan setiap tahun pendapatan ini meningkat sebesar 10%. Maka jika pada tahun pertama proses produksi itu mendapatkan 48.600.000 dikurangi biaya tetap sebesar 21.780.000, biaya variabelnya 10.404.000, maka didapatkan keuntungan bersih pada tahun pertama itu sebesar 16.416.000. Nah, jika pada tahun pertama ini didapatkan keuntungan bersih sebesar 16.416.000, maka pada tahun pertama per bulannya itu bisa didapatkan 1.368.000, di mana tadi keuntungan bersih 1 tahunnya dibagi 12, maka didapatkan 1 bulan pada tahun pertama itu keuntungannya bisa mencapai 1.368.000 dengan keuntungan per harinya yaitu 45.600. Maka dari sini bisa kita dapatkan bahwa modal yang sebesar 11 juta sekian itu bisa kita kembalikan dengan jangka waktu 9 bulan. Baiklah, sekian presentasi proposal bisnis plan produk lembar atau telepon lembar saya pada kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.